Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman dan sahabat semua, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Kita lanjut ke tema pembahasan kali ini. Langsung saja teman-teman dan sahabat semua, kali ini kita akan membahas mengenai rahasia sukses peternak entok di lahan yang sempit. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya teman-teman, karena ini juga adalah video jawaban dari banyaknya pertanyaan yang mendarat di video saya sebelumnya, yaitu mereka banyak yang menanyakan tentang apa rahasia Bang Rusky sehingga bisa sukses peternak entok di lahan yang sempit teman-teman dan sahabat semua. Baik, kita akan segera membahas tentang ini. Jangan di skip terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum teman-teman nanti bisa kemudian mendapatkan manfaat dari video ini. Kita akan segera mulai. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman dan sahabat semua lihat ya, ini kita mengarah kemari, yaitu ini adalah dinding rumah saya, dinding belakang rumah saya, dan kemudian ini kandang entok saya. Jadi kandang entok saya ini benar-benar pas berada di belakang rumah saya teman-teman, yang hanya ukurannya tidak lebih dari 1,80 meter. Jadi antara dinding batako ini dengan dinding rumah saya, dinding belakang rumah saya ini hanya 1,80 meter. Kemudian memanjang ke depan sana teman-teman ya, sampai di mana di situ lihat ya, ada toren warna oranye ya. Nah, itu justru malah di bawah toren warna oranye itu ukurannya dari dinding rumah sampai kepada pagar yang saya buat itu hanya 1 meter. Nah, jadi dari depan sana menuju kemari itu semakin melebar. Tapi meskipun semakin melebar ya, tetap saja tidak lebih dari 2 meter ya teman-teman. Artinya ini benar-benar saya beternak entok di lahan yang sempit. Jadi lahan yang sempit ini saya benar-benar maksimalkan untuk saya beternak entok teman-teman dan sahabat semua. Kita akan lihat ya, karena ini saya sekat ya di depan kita, bisa dilihat ya, ada pintu seng dan itu isinya entok semua ke depan sana teman-teman ya. Jadi kita akan membahas apa rahasia saya sehingga saya bisa cepat berkembang meskipun saya hanya beternak entok di lahan yang sempit. Baik, kita akan langsung menuju kandang entok nomor 2 ya teman-teman, di depan kita. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, kita sudah sampai di kandang entok nomor 2. Kita lihat populasinya ya, sangat lumayan ya teman-teman. Inilah yang ada di kandang entok nomor 2, sisa dari penjualan kemarin tahun baru ya. Ini saja sudah terlihat sangat luar biasa banyak ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kemudian kita tidak akan membahas mengenai banyaknya populasi yang ada di kandang entok kita, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana supaya kita bisa cepat berkembang ketika kita beternak entok di lahan yang sempit ya teman-teman. Jadi cara saya untuk cepat berkembang di dalam menjalankan usaha peternakan entok meskipun hanya di lahan yang sempit teman-teman dan sahabat semua, yang pertama sekali saya melibatkan rasa. Ada perbedaan loh teman-teman dan sahabat semua ketika kita beternak entok dengan melibatkan rasa dengan yang tidak ya. Itu silahkan teman-teman praktekkan di rumah. Jadi teman-teman jangan sempat nanti asal-asalan di dalam merawat dan mengelola usaha peternakan entok teman-teman di rumah, apalagi tanpa melibatkan rasa. Karena rasa itu adalah modal yang paling nomor 1 kalau menurut saya. Ya, rasa apa? Tentu saja rasa sayang terhadap ternak yang kita pelihara. Ada nilai plusnya teman-teman dan sahabat semua. Silahkan dipraktekkan di rumah. Kalau kita penuh dengan perasaan ketika kita merawat mereka, tentu saja mereka akan paham. Mereka pasti akan menghasilkan untuk kita teman-teman. Silahkan dipraktekkan ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kenapa saya bisa cepat berkembang meskipun saya hanya beternak entok di lahan yang sempit dan terbatas ya. Untuk teman-teman dan sahabat semua pahami. Jadi sebelum berperang tentu saja kita harus mempunyai alat-alat yang lengkap ya, kalau kita ibaratkan berperang. Karena kita membahas tentang peternakan ya, khususnya adalah peternakan entok, sehingga kita wajib memiliki atau mumpuni terlebih dahulu ilmu seputar peternakan entok sebelum kita memulai ya.
Jadi sebelum memulai usaha peternakan entok, teman-teman dan sahabat semua, sebaiknya kita paham terlebih dahulu tentang semua ilmu seputar peternakan entok. Dari bagaimana supaya indukan entok cepat bertelur, terus bagaimana supaya indukan entok bisa memproduksi banyak telur. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah indukan ini bisa memproduksi banyak telur, kita masih punya tugas baru, yaitu bagaimana supaya telur-telur yang sudah berhasil mereka produksi bisa menetas dengan sempurna. Ini bagaimana caranya? Jadi kita harus mumpuni tentang beberapa hal tersebut, teman-teman dan sahabat semua, untuk kita bisa cepat berkembang, ya. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di sini juga, ya. Setelah kita paham tentang bagaimana supaya indukan cepat bertelur, ya, sudah bisa memproduksi banyak telur, kemudian hasil tetasannya juga sudah maksimal, kita juga tidak berhenti sampai di sini. Karena ada tugas lagi yang harus kita pikirkan. Apa itu? Pemasaran, ya. Nah, kita harus paham tentang pemasaran. Bagaimana mungkin kita akan berhasil dan berkembang ketika kita tidak paham tentang pemasaran. Jadi indukan-indukan entok yang sudah berhasil memproduksi DOD seperti ini, mau dibuang kemana, mau dijual kemana kira-kira DOD yang sudah berhasil ditetaskan oleh mereka, ya. Nah, kita harus paham ya teman-teman, sehingga dengan kita mumpuni, dengan kita memahami tentang semua ilmu seputar peternakan entok, disitulah kita pasti akan bisa berkembang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk berikutnya masih tentang ilmu seputar peternakan entok yang wajib kita pahami, yaitu tentang bagaimana cara meminimalisir biaya pakan. Jadi supaya kita cepat berkembang, ya, otomatis kita wajib ya kreatif dalam mencari pakan-pakan alternatif. Seorang peternak baik di lahan yang sempit maupun di lahan yang luas, ya, tidak akan pernah berhasil ketika tidak kreatif di dalam pencarian pakan-pakan alternatif yang sifatnya setidaknya murah, ya, kalau bisa gratis, ya. Itu prinsipnya. Ini berlaku untuk lahan yang sempit maupun lahan yang luas. Asal judulnya mereka adalah peternak entok, itu wajib hukumnya untuk memahami atau untuk kreatif mencari pakan-pakan alternatif yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi, ya. Tanpa memahami ini, tanpa paham tentang ini, teman-teman dan sahabat semua, tidak pernah akan bisa berkembang. Saya pastikan tidak akan pernah bisa berkembang, ya. Karena kalau kita hanya menguasai pemasaran saja, tetapi kita tidak memahami tentang pakan, justru sebelum kita lari ke pemasaran, kita wajib memahami tentang pakan ini dulu, teman-teman dan sahabat semua, ya. Apa yang mau kita pasarkan ketika entok-entok kita gagal untuk memproduksi, ya. Nah, ini wajib kita pahami teman-teman dan sahabat semua. Nah, kemudian hal berikutnya supaya kita cepat berkembang meskipun kita peternak entok di lahan yang sempit, teman-teman dan sahabat semua. Satu hal, ketika kita modalnya sedikit, teman-teman, kita akan lihat ya di kandang entok pembesaran. Nah, jadi kalau modal kita sedikit, ketika indukan-indukan entok ini sudah memproduksi DOD seperti ini, atau indukan entok sudah berhasil menetas, hasil tetasannya jangan dijual terlebih dahulu, ya. Tapi pertahankan atau dirawat dengan baik untuk menambah populasi terlebih dahulu supaya cepat berkembang, ya teman-teman. Nah, ini sebuah terobosan ya, yang mana kalau diterapkan di peternakan entok teman-teman dan sahabat semua, kemungkinan besar teman-teman akan bisa cepat berkembang, ya. Ini dari satu indukan saja sudah 10 ekor misalnya. Jadi kalau modal kita hanya sedikit, 10 ekor misalnya dari indukannya, maka sudah bisa menghasilkan 100 ekor. Nah, 100 ekor DOD inilah yang wajib kita pertahankan terlebih dahulu supaya populasinya bertambah sehingga kita bisa cepat berkembang, ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa cepat berkembang ketika populasi kita hanya 5 ekor, tapi begitu menetas anaknya kita jual, ya. Kita tidak mungkin bisa cepat berkembang kalau begitu caranya, ya teman-teman. Nah, jadi ini juga perlu dipahami, ya, sebelum dijual, sebelum kita menjual anakan-anakan entok ini, ya, pertama sekali kita harus rawat terlebih dahulu, peliharalah terlebih dahulu untuk memperbanyak populasi, ya teman-teman, untuk mengembangkan peternakan kita, ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang belum paham, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman jadi lebih paham.
Nah, jadi cukup sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini meskipun singkat, tetapi saya berharap penuh video ini adalah video yang bermanfaat, terutama adalah khusus untuk peternak entok di rumah. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.